Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Safira. NIM saya 0534525535. Di sini saya akan menjawab tugas sesi 3. Menjawab tugas sesi 3 yang pertama, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang terpenting? Karena tujuan komunikasi ini harus mempunyai tujuan yang jelas. Terus tanpa tujuan yang jelas, sulit bagi kita untuk mengharapkan respon yang benar atau yang diinginkan dari proses komunikasi ini. Dari pandangan segi manfaat dan atau kegunaan, dapat dikatakan ada 3 macam tujuan komunikasi. Yang pertama, adanya informatif atau memberi informasi. Informasi ini adalah dasar bagi semua fungsi komunikasi. Komunikasi tidak akan terjadi kecuali seseorang mendapatkan informasi tentang diri dan lingkungannya. Tujuan penyuluhan yang bersifat informatif, yang ini dimaksud agar orang yang kita suluh mempunyai pengetahuan tentang informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani, sehingga mereka menjadi tahu tentang hal-hal tersebut. Jadi dalam memberi informasi tersebut, maka pendekatan yang dilakukan adalah pikiran seseorang atau disebut dengan NLP to the meat. Terus tadi yang pertama ada namanya informatif. Terus yang kedua ada namanya membujuk. Apa itu membujuk? Membujuk adalah komunikasi yang persesuaian atau komunikasi yang bertujuan untuk mengunggah perasaan orang. Tujuan penyuluh yang bersifat persuasif atau menyentuh perasaan. Ini yang dimaksud agar orang-orang yang kita suruh timbul minatnya sehingga mau menerima tentang hal-hal yang kita suruhkan. Terus yang ketiga ada namanya entertainment atau hiburan. Entertainment di sini, komunikasi ini bertujuan untuk menghibur orang-orang atau membuat orang lain gembira. Misalnya nih, membuat lelucon. Dalam komunikasi penyuluhan pertanian, tujuan ini dianggap perlu dengan maksud agar sasaran mempunyai perasaan gembira dan tidak bosan dalam mengikuti segala informasi yang disampaikan oleh para penyuluh. Soal yang kedua, kategori adaptor mana yang membutuhkan pertanian penyuluh? Ada 5 adaptor. Yang pertama adanya inovator atau disebut dengan innovators. Cepat menerima inovasi, terus berani ambil risiko dan tidak terlalu membutuhkan penyuluh. Terus biasanya memiliki akses informasi dan sumber daya sendiri. Terus yang kedua adanya pengadopsi awal. Pengadopsi awal biasanya di komunikasi sering jadi panutan bagi yang lain. Terus mereka butuh dukungan tetapi tidak sebanyak kelompok selanjutnya. Terus yang ketiga itu adanya namanya mayoritas awal. Mayoritas awal ini cenderung hati-hati dan menunggu bukti keberhasilan. Terus butuh bimbingan dan memotivasi dari penyuluh agar percaya diri mencoba inovasi. Terus penting karena jumlahnya besar dan menjadi penyebar yang inovasi. Terus jadi yang ketiga, sekarang yang keempat, mayoritas akhir. Mayoritas akhir ini lebih
skeptis atau baru mencoba setelah mayoritas masyarakat sudah mengadopsi. Terus butuh pendekatan intensif, bukti nyata, dan kadang tekanan sosial akan ekonomi. Terus yang terakhir yaitu kelima, yaitu lambat. Lambat ini sangat konservatif dan tidak percaya inovatif. Sebelumnya benar-benar terbukti dan mungkin terpaksa. Jadi membutuhkan pendekatan persuasif, sabar, dan seringkali sangat intensif dari penyuluh. Terus soal yang ketiga itu tentang dari beberapa pendekatan penyuluh mana yang paling baik. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan pendekatan. Kegiatan pendekatan ini umumnya menggunakan pendekatan massal, yaitu informasi yang disampaikan secara massal melalui kelompok atau melalui siaran radio, televisi, dan media massa. Sedangkan kegiatan penyuluh menggunakan semua pendekatan secara bertahap sesuai tahapan adopsi sasaran, misalnya secara massal, kelompok, individu. Jadi proses belajar sasaran lebih diutamakan sehingga cara pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sasaran dalam penyuluh pertanian. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.